Film kita dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Li Tang. Li Tang adalah seorang pemuda yang telah menyelesaikan wajib militer. Ia memilih masuk universitas biasa untuk melanjutkan pendidikan demi mengurangi beban ekonomi keluarga. Ia bekerja pada waktu di sebuah toko serba ada. Malam itu, saat ia berjaga shift malam, ia bertemu seorang pria parubaya yang sangat menyebalkan. Bukan hanya bicara ngawur, pria itu juga berniat tidak membayar. Untungnya, teman pria tersebut cukup pengertian dan akhirnya membayar. Setelah selesai shift malam, Li Tang meminjam sebuah palu dari manajer. Ia berniat pulang ke rumah untuk menggantung lukisan dekorasi yang baru dibelinya. Di jalan pulang, ia mendapati pria parubaya tadi tergeletak di gang gelap. Melihat itu, ia buru-buru menelpon temannya. Pria itu malah memakinya dan menyuruhnya tidak ikut campur urusan orang lain. Li Tang merasa tidak senang dan mengacungkan jari tengah. Tak disangka, pria itu langsung menyerangnya dan memukulinya. Saat itu, di kepala Li Tang terus bermunculan kenangan dibully saat di militer. Ia bertanya pada dirinya sendiri, bukankah ia selalu orang yang pasrah? Lalu dari mana datangnya keberanian pada malam itu untuk memegang palu? Ia meluapkan semua rasa hina dan amarah yang selama ini terpendam, karena hidup bukan untuk terus pasrah. Namun malam itu, dari mana sebenarnya ia mendapatkan keberanian untuk mengayunkan palu, menghantam sekali hingga kepala itu penyok dan darah muncrat, lalu pria itu pun roboh ke tanah. Hujan turun deras seakan ingin membasuh jiwa yang terbelenggu dari kelemahan. Li Tang seperti terbangun dari mimpi. Panik dan takut bercampur aduk membuatnya tak tahu harus berbuat apa. Dari kejauhan tiba-tiba terdengar tawa orang mabuk. Tanpa sadar Li Tang ingin kabur. Saat menoleh, ia melihat seorang gadis berbaju kuning berdiri di ujung gang. Untungnya, gadis itu buta. Li Tang masih terkejut namun merasa sedikit lega. Ia melihat anjing gadis itu mendekat dan mengendus. Mayat, membuatnya ketakutan hingga tak berani bernapas keras. Syukurlah, akhirnya gadis itu dan anjingnya pergi. Setelah pulang ke rumah, Li Tang masuk ke kamar mandi, membuka keran air dan berusaha membersihkan darah serta rasa bersalah. Namun bayangan pria yang telah mati itu terus muncul di kepalanya. Pria itu mengatakan ia memiliki ibu tua yang pikun dan 3 anak yang perlu dirawat. Li Tang bertanya pada dirinya sendiri, apakah setelah melakukan itu ia masih bisa disebut manusia? Terbangun dari mimpi buruk, Li Tang menatap langit-langit gelap lalu tiba-tiba duduk tegak. Ia baru sadar mungkin ia telah meninggalkan senjata di tempat kejadian. Detektif Nangam datang ke lokasi. Melihat 2 mayat di gang, ia mengerutkan kening. Kamera tidak merekam kejadian, jadi ia hanya bisa pergi ke toko serba ada di ujung gang untuk bertanya siapa yang berjaga malam sebelumnya. Begitu ia selesai berbicara, Li Tang yang sedang bertugas shift pagi masuk ke toko. Nangam memanggilnya keluar dan bertanya apakah tadi malam ia mendengar sesuatu. Jantung Li Tang berdebar kencang, tegang sampai tak bisa bicara. Saat ia gugup menjawab, bawahan Nangam, Dong Che, datang dan mengatakan bahwa mereka telah menemukan saksi. Menurut kesaksian, tadi malam 2 pria yang mabuk alkohol bertengkar lalu berkelahi. Hasil autopsi menunjukkan luka fatal pada Guang Hun disebabkan oleh pukulan keras menggunakan speaker Bluetooth milik Bu In. Sementara luka di kepala Bu In sesuai dengan sebuah batu bata. Di batu bata itu ditemukan sidik jari Guang Hun. Hampir bisa dipastikan mereka berkelahi hingga menyebabkan kematian. Alasan pertengkaran mereka terungkap dari keterangan istri Guang Hun. Suaminya dan Bu In saling mengenal di lokasi konstruksi dan sering minum bersama. Lama-kelamaan, ia menaruh perasaan pada Bu In. Karena rahasia tak bisa disembunyikan selamanya, mungkin mereka berkelahi karena hal ini. Li Tang hidup dalam ketakutan selama 3 hari, hingga ia mendengar berita bahwa kasus ini mengalami perkembangan baru. Melalui tes DNA, ditemukan kecocokan dengan DNA tersangka dalam kasus pembunuhan berantai di Gangnam tahun 2009. Penyelidikan dimulai dari kecurigaan terhadap identitas korban bermarga Kim, dan akhirnya melalui tes DNA diketahui bahwa DNA Bu In cocok dengan DNA pelaku pembunuhan berantai di Gangnam. Awalnya Li Tang berniat menyerahkan diri, namun ketika mendengar bahwa pelaku adalah buronan dengan hadiah lebih dari 100 juta, ia mengurungkan niatnya. Namun Li Tang tidak tahu bahwa mimpi buruknya akan segera menjadi kenyataan. Di sebuah villa di kawasan elit Gangnam, gadis berbaju kuning yang berdiri di ujung gang malam itu sedang bermain bola dengan anjingnya. Di meja ruang tamu lantai 2 terdapat palu yang berlumuran darah Bu In. Pada saat yang sama, Nangam duduk di ruang perawatan rumah sakit mendengarkan ibunya yang terus mengomel. Ayahnya telah terbaring di tempat tidur selama lebih dari 3 tahun. Di balik semua ini, tampaknya tersembunyi rahasia dan konspirasi yang lebih besar. Bertahun-tahun lalu, ayah Nangam juga seorang detektif kriminal, namun setelah sebuah kecelakaan, ia menjadi vegetatif dan terbaring lama. Sementara Li Tang baru saja lepas dari situasi antara hidup dan mati, dan hidupnya mulai kembali normal. Tiba-tiba seorang gadis masuk ke toko tempat ia bekerja dan berkata, "Beri aku 2 juta won, harus tunai." Ia mengucapkan kata-kata yang tidak ia pahami. Li Tang penasaran dan bertanya apa maksudnya. Gadis itu melepas kacamata, dengan tenang mengatakan bahwa ia tidak buta. Malam itu ia melihat dengan jelas Li Tang mengayunkan palu dan menghantam pria tersebut. Sekarang ia memiliki palu itu sebagai bukti. Ia meminta 2 juta won dan mengatakan itu tidak mahal.
Ia segera memeriksa saldo rekeningnya dan mendapati bahwa ia tidak punya 2 juta. Hal seperti ini tak mungkin dilaporkan ke polisi. Bagaimanapun, gadis itu memegang bukti. Namun ia juga tak bisa mengabaikannya. Jika gadis itu melapor ke polisi, separuh hidupnya akan hancur. Tak punya pilihan, Lita mendatangi pemilik toko dan mengatakan ia ada urusan mendesak serta ingin meminjam gaji 3 bulan lebih dulu. Meski mengomel, pemilik toko tetap mentransfer uang kepadanya. Lita pergi ke rumah gadis itu sesuai alamat. Gadis itu sedang menyeduh kopi sambil memperkenalkan diri bernama Du OK. Lita mengeluarkan uang, menghitung lembar demi lembar, lalu menyusunnya di atas meja. Setelah memeriksa, Du OK mengangguk dan berkata bahwa mulai sekarang setiap bulan ia harus membayar jumlah yang sama. Ruangan tiba-tiba menjadi sunyi. Lita mengira ia salah dengar. Du OK mengeluarkan palu dari laci dan berkata dingin, mengetahui tapi tidak melapor juga merupakan kejahatan. Ia sudah mengambil risiko besar, jadi wajar jika setiap bulan Lita membayar uang tutup mulut. Ia bahkan dengan bangga mengatakan bahwa ia harus berterima kasih pada anjingnya yang suka menjilat kemana-mana. Kalau bukan karena itu, Litang sudah masuk penjara. Litang tidak ingin terlibat lebih jauh. Ia meraih palu dan berbalik menuju pintu. Namun Du OK perlahan menyebutkan nama universitas, alamat rumah, dan keluarga Litang. Ia bertanya apakah Litang masih ingin lulus. Tentu saja Litang ingin, namun Du OK mengancam bahwa jika ia tidak membayar tepat waktu, ia akan datang ke kampus untuk melaporkan kejahatannya. Selama ia patuh membayar, ia akan membiarkannya pergi. Saat Litang mengangkat kepala, pemandangan di depan matanya tiba-tiba berubah. Dari kejauhan, Du OK sedang menuntun anjingnya dan memanggilnya. Sial, tak disangka ia orang seperti itu. Ia mengerahkan tangan dan kaki, berlari dengan ganas. Di dunia nyata, Du OK juga menyadari niat membunuhnya, tapi sudah terlambat. Lita mengangkat palu tinggi-tinggi, melompat, dan menghantam keras kepala Du OK hingga darah muncrat kemana-mana. Setelah melakukan kejahatan itu, ia buru-buru mengumpulkan semua uang dan memasukkannya ke tas. Sambil membawa senjata pembunuh, Lita merasakan darah naik ke kepala. Ia panik dan kabur dari rumah Du OK, meninggalkan banyak bukti di lokasi. Namun beberapa hari berlalu tanpa pergerakan apapun. Hingga saat mengantar susu, ia mendapati jumlah susu di rumah Du OK semakin banyak. Ia memanjat tembok dan mengintip ke dalam, ketakutan sampai terjatuh ke tanah. Polisi segera menutup lokasi. Anjing itu berlari-lari di halaman dan menggali lubang besar. Forensik menemukan 2 mayat yang telah membusuk di dalam lubang tersebut. Sementara itu, Litang bersembunyi di rumah kontrakan selama 3 hari. Pikirannya hanya dipenuhi Du OK yang telah mati. Ia sangat penasaran mengapa polisi belum datang menangkapnya. Di kantor polisi, Dong Che menatap hasil autopsi dengan serius. Seolah-olah tidak ada orang luar yang masuk ke rumah itu. Pada gelas kopi hanya ada air liur anjing, begitu juga di meja dan di pintu masuk. Di seluruh rumah, di dalam dan luar, semuanya sama. Ternyata Dure telah menghabiskan 3 hari untuk membersihkan semua bukti. Namun Anggam bukan orang bodoh. Ia menemukan satu kejanggalan. Jika tidak ada orang luar yang datang, mengapa menggunakan gelas kertas untuk minum kopi? Dong Che mengingatkan bahwa rapat analisis kasus kali ini bukan untuk membahas pembunuh Du OK, melainkan orang yang dibunuh olehnya. Forensik menemukan bahwa kerangka di halaman adalah paman dan bibi Du OK yang telah menghilang bertahun-tahun. Nanga menanyai kerabat dan teman-teman Du OK dan mengetahui latar belakangnya. Ia yatim piatu sejak kecil dan dibesarkan oleh paman dan bibinya, yang memperlakukannya seperti anak kandung dan menyekolahkannya di sekolah elit terbaik di daerah itu. Di sana, Du OK berteman dengan beberapa anak dari keluarga kaya agar bisa berbaur. Ia menggunakan seluruh tabungannya selama bertahun-tahun untuk membeli 8 polis asuransi jiwa atas nama paman dan bibinya, lalu menciptakan sebuah kecelakaan untuk membunuh mereka. Ada yang berkata bahwa karena ia telah membayar dengan nyawanya, maka sebaiknya mendoakan arwahnya tenang. Namun aku tidak ingin demikian. Jika ia tidak menyesali kejahatannya, maka kematiannya tidak pantas menjadi jimat pelindung. Karena itu, jangan doakan ia agar mendapat ketenangan. Tak lama kemudian, media memberitakan kasus ini. Lita menonton berita itu. Ia sempat berniat menyerahkan diri, namun kembali mengurungkan niatnya. Polisi Jung Jae-in mengantar Dure ke penjara sesuai prosedur. Di perjalanan, ia bertemu 2 preman mabuk. Salah satunya memecahkan botol dan menikam Jung Jae-in. Adegan ini kebetulan dilihat Litang saat ia keluar mencari makan. Melihat Jung Jae-in terkapar kesakitan di pinggir jalan, ia menunduk lalu mengejar 2 preman itu. Di sebuah gang, ia berhadapan dengan mereka. Melihat 2 preman itu dengan angkuh menggeledah sakunya, ia teringat Bu In dan Du OK. Hasrat membunuh pun muncul di hatinya. Keesokan paginya, orang-orang menemukan 2 mayat tergeletak di kawasan terbengkalai. Sementara itu, Jung Jae-in setelah keluar dari rumah sakit kembali ke unitnya dan disambut hangat oleh rekan-rekannya. Berbeda dengan suasana penuh bunga dan ucapan selamat itu, di tempat lain sedang berlangsung pemakaman untuk 2 orang malang tersebut. Nanke mengamati para korban, dan ada 1 orang di antaranya yang tidak asing baginya. Menelusuri kembali ke masa lalu, Jun Seo adalah korban dalam kasus kriminal pertama yang ia tangani saat baru mulai bekerja.
Junseo adalah seorang siswi berprestasi yang berhasil lulus masuk SMA terbaik dengan kemampuannya sendiri. Namun sayangnya, ia menjadi target dua preman. Setelah dibawa ke kantor polisi, tubuhnya penuh memar dan ia mengalami pemerkosaan. Tidak lama setelah tragedi itu terjadi, Junseo melompat dari tempat tinggi dan mengakhiri hidup mudanya. Meskipun Nan Kim telah menangkap para remaja pelaku kejahatan tersebut, kasus yang awalnya memiliki bukti lengkap berubah menjadi kekurangan bukti karena manipulasi orang tua para tersangka. Kasus itu berlarut-larut hingga masa penuntutan berakhir tanpa putusan, sehingga mereka lolos dari hukuman hukum. Ayah Junseo telah mengajukan keluhan atas kasus ini selama bertahun-tahun, namun tetap tidak mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Di rumah sewaan, Lita menerima sebuah undangan percakapan pribadi. Karena rasa penasaran, ia mengkliknya, tak disangka pihak lawan langsung menyebut namanya. Lita ketakutan dan segera menutup aplikasi tersebut. Tidak lama kemudian, seorang kurir mengantarkan sepucuk surat. Saat dibuka, ternyata itu adalah surat panggilan pengadilan yang dikirim oleh pengadilan. Sebelumnya, ia telah menerima uang muka gaji 3 bulan. Tetapi setelah kasus pertama terjadi, ia tidak lagi bekerja, sehingga pemilik toko serba ada menuntutnya atas tuduhan penipuan. Nan Kim juga melihat pemberitahuan ini. Baru-baru ini, 3 kasus pembunuhan terjadi berturut-turut. Ia menghabiskan 1 minggu memeriksa rekaman kamera dan mendapati bahwa Lee Tang selalu muncul di lokasi kejadian. Hal ini menimbulkan kecurigaan. Namun pada saat yang sama, Dong Che telah menemui ayah Junseo untuk menyelidiki kasus pemerkosaan pada tahun itu. Di sisi lain, Lee Tang telah berpikir selama 1 minggu. Kali ini, tidak ada lagi alasan untuk menghindar. Ia membereskan senjata pembunuh, memasukkannya ke dalam tas, dan menelepon kantor polisi. Petugas memeriksa dan melihat adanya pemberitahuan sidang, tetapi karena terlalu banyak orang yang datang untuk menyerahkan diri, kantor polisi tidak dapat menanganinya tepat waktu, sehingga petugas meminta Lee Tang datang ke kantor polisi pukul 9 malam. Saat Lee Tang sedang mengumpulkan barang bukti, di kantor polisi Sang Muk telah mengakui perbuatan pembunuhan. Mendengar kabar itu, Nan Kim datang dan membawa berkas pengakuan masuk ke ruang interogasi. Untuk ditandatangani, Sang Muk menundukkan kepala. Nan Kim bertanya apakah ia ingin merokok. Sang Muk menjawab bahwa ia telah berhenti merokok bertahun-tahun lalu. Nan Kim lalu bertanya, kalau begitu mengapa ia mengaku bersalah menggantikan orang lain. Sang Muk mengangkat kepala dengan wajah kebingungan. Nan Kim berkata bahwa di wajah korban terdapat bekas luka akibat rokok Tenglong, yang membuktikan bahwa pelaku pasti seorang perokok. Selain itu, hasil forensik menunjukkan bahwa kedua korban telah melawan dengan sangat keras sebelum mati, menandakan mereka tidak dibunuh secara mendadak. Luka fatal di sisi kanan otak juga menunjukkan bahwa pelaku bertangan kanan, sementara Sang Muk menandatangani dengan tangan kiri. Setelah mengatakan itu, Nan Kim berbalik meninggalkan ruang interogasi. Tak lama kemudian, Nan Kim mencari Dong Che dan memperingatkannya agar tidak bertindak gegabah, karena kasus ini tidak sesederhana itu. Saat itulah Dong Che menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Ia baru saja menelepon ibunya yang telah pensiun dan mengatakan bahwa mereka telah menetapkan Sang Muk sebagai tersangka. Namun ketika Nan Kim pergi ke rumah sakit untuk bertanya, ia baru mengetahui bahwa Sang Muk telah dibebaskan. Nan Kim bertanya apakah Sang Muk mengenal pelaku sebenarnya. Sang Muk menghela napas dan berkata bahwa 2 hari lalu ia secara tak sengaja melihat berita dan mengetahui bahwa seseorang telah membalas dendam untuk putrinya. Ia tidak punya keberanian untuk membunuh, tetapi bersedia menanggung kesalahan demi pelaku yang bertanggung jawab atas kasus Junseo. Nan Kim bisa memahami tindakan Sang Muk, namun bahkan untuk balas dendam pun seharusnya mengikuti prosedur hukum. Sang Muk menjawab dengan putus asa bahwa jika hukum benar-benar bisa menghukum pelaku, 2 bajingan itu seharusnya sudah dipenjara, bukan mati begitu cepat. Waktu berlalu cepat dan pukul 9 pun tiba. Lita menarik napas dalam-dalam dan berniat pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Namun saat itu, sebuah kendaraan melaju kencang dan merampas tas yang ia bawa, membuatnya terjatuh ke jalan dengan kesakitan. Pada saat yang sama, 2 perampok mencari tempat sepi, membuka tas Lee Tang, dan mendapati tidak ada uang sepeser pun. Dengan marah, mereka melempar tas itu ke sungai. Palu dan batu bata yang berlumuran darah korban perlahan tenggelam ke dasar air. Pada saat yang sama, Sang Muk yang duduk di kursi roda teringat kejadian minggu sebelumnya. Ia menerima sebuah undangan percakapan misterius. Orang itu mengatakan agar ia tenang saja, balas dendam akan ada yang mengurus akibatnya. Sang Muk mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk mengikuti 2 pemuda kaya itu ke gang. Tetapi kemudian melihat bahwa seseorang telah bergerak lebih cepat darinya. Sekilas, ia merasa seperti melihat orang misterius tersebut. Ia segera mendorong kursi rodanya untuk mengejar, namun saat berbelok, ia terjatuh ke tanah. Ketika ia mengangkat kepala, orang itu telah menghilang di jalur pelarian. Saat itu, Lee Tang menoleh dan bertanya apakah Sang Muk membutuhkan bantuan. Namun Sang Muk menyuruh Lee Tang segera pergi dari sana. Di rumah sakit, polisi lalu lalang di mana-mana. Lee Tang teringat percakapan misterius hari itu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah Sang Muk yang menyuruh orang merampas tasnya.
Sang Muk hanya mengulangi kata-kata sebelumnya, menyuruh Li Tang segera meninggalkan rumah sakit. Ia berkata bahwa Li Tang adalah orang yang ada di berita radio, dan ia masih punya banyak hal ingin dikatakan, menyuruhnya segera melihat berita radio. Ia berkata, "Benar itu paman, paman yang membawamu pulang, kan? Ada banyak orang yang mengawasi di sini, jadi cepat pergi." Li Tang menjawab bahwa sekarang ia tidak peduli lagi dengan hal-hal itu. Ia lalu bertanya mengapa Sang Muk melakukan semua itu dan apakah ia telah mengikutinya. Sang Muk berkata tentang sepeda motor itu, lalu menyangkal, dan menyuruhnya segera melihat berita radio. Berita radio untuk penjelasannya. Setelah Li Tang pergi, Sang Muk kembali sendirian ke kamar rawat. Di dalam hatinya penuh dengan perasaan campur aduk. Ia teringat bahwa dendam atas kematian putrinya telah terbalaskan. Ia menelan segenggam obat tidur, berniat mengakhiri hidupnya dengan cara itu. Ia roboh ke lantai, dan pada saat-saat terakhir hidupnya, ia seperti melihat putrinya yang telah meninggal berada di sisinya. Waktu berlalu cepat bagaikan anjing berlari di ladang. Tak terasa 4 bulan telah lewat. Pada malam itu, seorang jaksa mabuk berat. Ia memanggil sopir pengganti, berjalan sempoyongan menuju mobil, naik ke dalam, lalu tertidur tanpa menyadari ada seseorang yang mengikutinya. Saat setengah terbangun, ia merasa ada yang tidak beres dan bertanya kemana mereka pergi. Mobil itu kemudian berhenti, dan ia tersengat listrik. Ketika ia sadar kembali, ia sudah berada di dunia lain. Selama 4 bulan ini, kepolisian telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus 2 pemuda kaya tersebut, namun tetap tidak mendapatkan hasil apapun. Setelah tim dibubarkan, kasus itu kembali diserahkan kepada Nan Kem untuk segera dipecahkan. Ia menemui seorang ahli teknologi bernama Robin, menyerahkan beberapa laporan kasus pembunuhan terbaru, dan menanyakan pendapatnya. Robin adalah seorang peretas yang sangat terobsesi dengan kasus pembunuhan. Ia pernah ditangkap Nan Kem karena meretas server kepolisian. Setelah menelaah berkas dengan saksama, Robin merasa ini tidak seperti pembunuhan berantai. Suasana, lokasi, dan metode pembunuhan semuanya berbeda. 4 kasus itu tampak tidak memiliki keterkaitan. Situasinya berubah, seolah-olah terjadi evolusi bertahap. Ya, karena itu tidak bisa dikesampingkan bahwa ini adalah kasus pembunuhan berantai. Robin bertanya apakah Nan Kem tidak merasa aneh. Mengapa sebelum membunuh pelaku tidak mendengarkan pembelaan korban, dan mengapa hanya membunuh orang-orang ini? Pelaku tidak hanya menggunakan pisau, tetapi menusuk tepat ke jantung. Luka pada jenazah sangat rapi, menunjukkan tidak ada keraguan saat bertindak. Dilihat dari waktu kejadian, pembunuhan dilakukan dengan cepat dan tegas. Nan Kem pun menyadari bahwa pelaku terus berevolusi, dengan metode pembunuhan yang semakin canggih. Robin tersenyum dan mengangguk setuju. Setelah Nan Kem pergi, bel pintu berbunyi. Yang datang adalah Li Tang, yang telah menghilang selama 4 bulan. Robin memperingatkan Li Tang agar lebih berhati-hati, karena ada seorang polisi dengan intuisi keenam yang sangat tajam. Mendengar itu, Li Tang segera pergi. Namun saat turun tangga, ia berhadapan dengan Dong Che. Dong Che bertanya berapa porsi makanan yang ia antar. Li Tang menjawab hanya 1 porsi. Dong Che kembali ke mobil dan berkata bahwa Robin hanya memesan 1 porsi makanan, berarti hanya ada 1 orang. Ternyata Nan Kem belum pergi. Ia melihat punggung kurir makanan itu menjauh dan merasa sedikit familiar. Tetapi saat ia sadar, Li Tang sudah kabur. Nan Kem sendiri berlari ke atas dan bertanya kepada Robin berapa orang yang telah dibunuh sebenarnya. Robin membela diri, membuat Nan Kem kesal dan memukulnya selama 15 menit. Saat itu, Dong Che mengetuk pintu dan berkata bahwa mereka telah menangkap kurir yang kabur dan berani bicara sembarangan. Nan Kem puas melampiaskan emosinya, namun ia tidak tahu bahwa saat ia lengah, Robin telah menyiarkan kejadian itu ke internet. Ketika Nan Kem melihatnya, ternyata orang itu bukan Li Tang. Ia hendak marah besar, tetapi kepala departemen menelepon dan mengatakan bahwa adegan Nan Kem memukul orang telah tersebar di internet. Mengenai bagaimana Robin mengenal Li Tang, itu harus diceritakan dari 4 bulan lalu. 3 hari sebelumnya, terjadi pembunuhan di Dunsan. Korbannya adalah 2 siswa SMA yang diketahui pernah menjadi pelaku perundungan di sekolah, membuat semua orang terkejut. Saat itu, Li Tang melarikan diri dari rumah sakit dan kembali ke rumah sewa agar tidak melibatkan keluarganya. Ia meninggalkan surat perpisahan untuk orang tuanya lalu pergi melarikan diri. Seminggu kemudian, ia melewati banyak kota, berniat kabur ke luar negeri, namun bertemu Robin di kereta bawah tanah. Robin terobsesi dengan kisah Batman dan Robin, ingin menjadi tokoh dalam komik yang menghukum orang jahat. Setiap hari ia mencari bukti di internet. Jika orang yang mati adalah orang jahat, ia akan membantu pelaku menghapus bukti. Ini adalah permainan yang paling ia sukai. Ia ingin mengajak Li Tang bergabung untuk melakukan hal besar bersama. Namun Li Tang menolak tanpa ragu. Ia mengatakan bahwa pembunuhan yang ia lakukan hanyalah karena dorongan sesaat. Tetapi Robin tidak berpikir demikian. 3 kasus berturut-turut semuanya membunuh orang jahat. Dan ia merasa Li Tang memiliki bakat untuk mencium keberadaan orang-orang seperti itu. Orang jahat itu hanya perlu Li Tang setuju, maka dia bisa menyediakan identitas dan bukti baru. Di atas meja ada bukti jaksa yang memperkosa siswi SMA, dan di dalam lemari pajangan ada alat kejahatan.
Jika Li Tang setuju masuk ke dalam kelompok, mereka bisa langsung berangkat sekarang. Kembali ke masa kini, Nan Kim diskors dari jabatannya karena banyak tuduhan, seperti pelanggaran wilayah pribadi dan penegakan hukum dengan kekerasan. Sementara itu, Li Tang resmi masuk ke dalam kelompok bersama Robin, menjadi pembunuh di malam hari. Satu orang mengumpulkan bukti, satu orang membunuh dan mengubur mayat. Dalam waktu 8 bulan saja, mereka telah melakukan banyak pembunuhan hingga membuat seluruh masyarakat gempar. Untuk menyembunyikan diri dengan lebih baik, Li Tang mencari pekerjaan di sebuah supermarket di daerah pedesaan. Hari itu, ada seorang gadis bernama Chung A yang dipersulit oleh pelanggan. Li Tang maju membantu dirinya. Malam itu, saat Chung A dan Li Tang mengobrol dalam giliran jaga malam, mereka menemukan banyak kesamaan. Sama-sama berusia 20-an, berasal dari daerah lain, dan ketika ditanya tentang masa lalu, mereka selalu dengan cerdik mengalihkan pembicaraan serta menjaga jarak dengan orang lain. Awalnya Li Tang tidak mengatakan apa-apa, tetapi ia selalu merasa pernah bertemu Chung A di suatu tempat. Chung A tersenyum pahit dan berkata bahwa banyak pria telah menonton video dirinya. Itu adalah video yang disebarkan oleh mantan pacarnya, sebuah video dewasa. Mendengar itu, Li Tang membuang rokok di tangannya dan pergi dengan canggung. Keesokan harinya, Ibu Chung A datang dari Seoul dan mengajak putrinya bertemu di sebuah restoran, ingin membujuk Chung A pulang ke rumah. Namun, Chung A justru tertarik oleh seorang pria. Setelah kejadian itu, ia tidak bisa menerima tatapan para pria. Ia berkata kepada ibunya agar jangan biarkan pria itu mendekat, jika tidak ia akan membuat keributan. Bukan karena itu, lalu karena apa? Lihat saja caranya gagap sampai tak bisa berkata-kata itu. Aku merasa kamu terlihat familiar, makanya aku melihatmu. Benar, itu aku. Orang dalam video itu adalah aku. Oh, tidak, bukan maksudku begitu. Apakah dulu kamu sekolah di SD Honsung? Apakah kamu Yon? Aku Sangmin. Aku ingat ibumu dulu membuka warung jajanan kecil di depan gerbang sekolah. Kamu terlihat seperti teman sekelas dulu. Meski sempat ribut sejenak, saat bertemu kembali mereka tetap mengobrol dengan alami. Ibu Chung A sangat senang melihat putrinya bergaul dengan teman lama, sehingga ia pergi dari restoran lebih awal. Saat malam tiba, Sang Min mengantar Chung A pulang. Ketika sampai di bawah rumah, ia ingin meminta nomor Chung A, tetapi ditolak olehnya. Namun hanya beberapa hari kemudian, Chung A menerima telepon dari Sang Min. Kalimat pertama yang ia ucapkan adalah bahwa dirinya diperas karena percakapan tidak sopan dengan orang lain. Awalnya Chung A tidak berniat bertemu, tetapi memikirkan keadaannya sendiri, ia tetap memutuskan untuk bertemu sekali. Kondisi Sang Min jauh lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Ia berkata bahwa karena bermain permainan jujur atau tantangan dan kalah dari temannya, demi harga diri ia melepas semua pakaiannya, tak disangka malah jatuh ke dalam jebakan. Sekarang ia kehilangan pekerjaan dan juga pacarnya, dan ia tidak ingin hidup lagi. Chung A menghiburnya. Beruntung video itu tidak disebarkan. Mereka mengobrol hingga larut malam. Karena Sang Min minum alkohol dan tidak bisa menyetir, ia terpaksa menginap di rumah Chung A. Apakah kamu sudah mengingatnya? Sang Min mengingat kembali kehangatan malam itu. Meski tubuhnya telah kembali ke Seoul, jiwanya masih tertinggal di Busan. Suatu hari, pacarnya bertanya ada apa dengannya. Sang Min menggeleng dan berkata tidak apa-apa. Ternyata Sang Min sama sekali tidak diperas. Setelah makan, ia beralasan urusan kerja lalu pergi ke Busan. Setelah berhubungan intim, Chung A mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk mengusulkan agar mereka kembali ke Seoul dan memulai hidup baru bersama. Namun begitu ia selesai bicara, ponsel Sang Min berdering. Ia melihatnya lalu segera menelungkupkan ponsel ke meja samping tempat tidur. Chung A membalikkan tubuhnya, mengambil ponsel Sang Min, dan melihat sebuah video undangan pernikahan. Sang Min maju merebut ponsel itu. Chung A bereaksi dengan menamparnya. Sang Min memaki dengan keras, menyebut Chung A sebagai pelacur. Setelah memaki, ia berbalik hendak pergi, tetapi ditarik kembali oleh Chung A. Chung A mengancam akan mengungkapkan semuanya. Begitu ia selesai bicara, Sang Min mencekik lehernya dan menekannya keras ke tempat tidur. Kamulah yang menggoda aku lebih dulu, kenapa malah menyalahkanku? Ia teringat noda dalam hidupnya dan hari-hari manis bersamanya. Apa yang harus ia lakukan? Tak lama kemudian, Chung A meninggal. Keesokan harinya, Nan Kim dan Li Tang secara bersamaan menonton berita. Sebuah kebakaran terjadi di kawasan apartemen tua, seorang perempuan meninggal di dalam rumah. Berita ini dengan cepat menyebar di supermarket. Saat semua orang membicarakannya, Li Tang menyadari ada seorang pria yang menatapnya tajam. Setelah melewati satu deretan rat, pria itu masih mengikutinya. Li Tang meninggalkan troli belanja dan melangkah cepat ke arah pintu utama, tetapi malah bertabrakan dengan Nan Kim. Ia berlari sekuat tenaga menuju gudang. Saat hampir keluar, tiba-tiba sebuah kaki menjulur dan membuatnya terjatuh. Li Tang menoleh dan mendengar pria itu berkata bahwa kasus di gang dalam belum dibersihkan dengan tuntas. Begitu juga kasus Du OK, dan bahwa kasus di Cuda adalah karyanya. Sebelum kalimat itu selesai, terdengar langkah kaki tergesa dari kejauhan.
Li Tang bangkit dan berlari keluar gudang. Pria itu mengejar dari belakang. Saat Nan Kem tiba, keduanya sudah menghilang. Keesokan harinya, Sang Min pulang kerja dan melihat seorang pria duduk di depan pintu rumahnya. Pria itu mengeluarkan kartu identitas dari sakunya, tertulis Song Troll dari tim kriminal kepolisian. Sang Min menelan ludah dan mempersilakan pria itu masuk. Song Chon langsung bertanya tentang kasus Chung A. Sang Min mengakui bahwa ia telah pergi ke Busan dan juga mengakui telah tidur dengan Chung A, tetapi tidak mengakui pembunuhan. Song Chon tersenyum, mengangguk, lalu mengeluarkan lakban dan tali dari tasnya. Sang Min meminta surat perintah penggeledahan, namun Song Troll memukulnya 2 kali hingga ia terjatuh ke tanah. Di sisi lain, Li Tang menelepon Robin dan mengatakan bahwa dirinya telah terbongkar. Polisi bernama Nan Kim telah melacaknya sampai Busan. Robin menyuruh Li Tang agar tidak panik, karena ia sudah punya rencana sebelumnya. Kembali ke Song Troll. Ia telah membunuh Sang Min. Setelah itu, saat membaca surat pengakuan yang ditulis Sang Min, ia menyadari bahwa Sang Min hanya menulis proses pembunuhan tanpa menuliskan alasan membunuh. Namun kini menyesal pun sudah terlambat, karena orangnya sudah ia bunuh. Song Troll bergumam, membereskan TKP, meletakkan beberapa tabung gas di atas kompor listrik, lalu keluar. Tepat saat itu, ia berpapasan dengan tim Nan Kim. Nan Kim mengetuk pintu berkali-kali tetapi tidak ada jawaban. Saat menghubungi pengelola gedung, diberitahu bahwa kunci telah hilang. Dong Che tiba di depan rumah Sang Min dan mengetuk lama, tetapi tak ada yang membuka pintu. Ia menempelkan telinganya ke pintu untuk mendengarkan. Tak lama kemudian, tabung gas meledak dan semua orang terhempas ke tanah. Pada saat itu, Robin pulang ke rumah dan melihat Song Troll duduk di kursi. Ia belum sempat menyapa, sudah dipukuli habis-habisan. Keduanya pernah menjadi rekan, tetapi setelah Song Troll kabur ke luar negeri, mereka tidak pernah bertemu lagi. Setelah melampiaskan amarah, Song Chon kembali duduk di kursi. Ia meminta Robin memberikan informasi kontak Li Tang. Robin berbohong, mengatakan bahwa Li Tang telah melarikan diri dan ia juga tidak bisa menghubunginya. Song Troll memberi Robin waktu 3 hari, menyuruhnya menjadwalkan pertemuan dengan Li Tang di lokasi yang ia tentukan. Setelah berkata demikian, Song Troll berdiri dan berjalan ke arah pintu. Tak disangka, Robin dari belakang mencoba menyerang dengan tongkat, tetapi gagal. Di rumah sakit, Dong Che berganti pakaian, lalu menerima pesan dari Robin yang memintanya datang ke rumah. Namun begitu tiba di depan pintu, ia berhadapan langsung dengan Song Troll. Dong Che belum sempat berbicara, sudah dijatuhkan oleh Song Troll dengan 1 pukulan, lalu dilempar keluar jendela. Keesokan harinya, Nan Kim bergegas ke kantor polisi. Robin membawa informasi tentang Song Troll dan mengusulkan kerjasama dengan Nan Kim untuk membawa Song Troll ke pengadilan. Ia berkata bahwa ia mendengar suara benturan di luar, lalu keluar untuk melihat dan menemukan polisi kriminal itu tergeletak di tanah. Ia tidak melihat tersangka dan telah mengatakan semua ini kepada polisi kriminal lain. Ia menjelaskan dengan tegas sebelum ia membunuh orang tersebut. Pada saat itu, Song Troll sedang berdiri di atap untuk memberi pelajaran kepada 2 pemuda yang tidak sopan kepada orang tua. Namun tidak disangka kedua pemuda itu berlatar belakang besar. Gadis kecil itu adalah pewaris kelompok konstruksi pool. Kejadian ini segera menarik perhatian polisi, dan atasan memberikan tekanan besar untuk memecahkan kasus ini. Kepala departemen yang baru menjabat memanggil Nan Kim dan mengajukan syarat pemulihan jabatannya. Dengan syarat ia harus memecahkan kasus dalam batas waktu. Nan Kim tidak berpikir lama dan langsung menyetujuinya, karena ia ingin membalas dendam untuk Dong Che dan menyingkirkan Song Troll. Robin sendirian pergi ke kelompok Po untuk menyerahkan informasi tentang Song Troll. Pada saat itu, ia menerima telepon dari Li Tang yang bertanya sebenarnya Song Chon itu orang seperti apa. Menerima telepon itu, Robin panik dan menjauh untuk berbicara. Ia berkata agar Li Tang tidak perlu khawatir tentang rencana tersebut, ia tahu apa yang harus dilakukan dan akan menyelesaikan semuanya. Li Tang hanya perlu bersembunyi dengan baik dan jangan bertindak gegabah. Li Tang kembali bertanya, sebenarnya orang itu seperti apa? Mendengar pertanyaan itu, Robin teringat adegan Song Troll memukuli para preman di jalan setahun lalu. Saat itu, Song Troll berkata bahwa ia ingin mengubah dunia, bahwa dirinya adalah orang yang tak tergantikan di dunia ini, dan mengajak Robin menuntut kembali keadilan bagi dunia. Mendengar itu, Song Troll menangis. Kembali ke masa kini, Li Tang mengusulkan ingin bertemu Song Troll. Robin segera menyusun rencana. Malam itu, Li Tang mengikuti petunjuk Song Troll menuju sebuah klub malam terbengkalai. Song Troll datang untuk membujuknya, dan ingin Li Tang mengikutinya. Saat mereka berbicara, Robin berdasarkan pelacakan lokasi memimpin orang-orang dari kelompok Po menuju klub malam. Li Tang menolak tawaran Song Troll dan berkata bahwa ia sudah memiliki rekan. Song Troll melambaikan tangan dan menyuruh Li Tang agar jangan naif. Ia mengatakan bahwa Robin adalah orang yang memutus jembatan setelah menyeberang. Hanya karena ia gagal sekali saja, ia sudah dihianati dan terpaksa melarikan diri ke luar negeri, bersembunyi lebih dari setahun baru bisa kembali. Li Tang bertanya kepada Nan Kim mengapa ia membunuh orang. Song Chon berkata bahwa ia telah menjadi polisi kriminal lebih dari 10 tahun dan telah menangkap banyak sekali penjahat setelah itu justru melotot melihat orang miskin dijatuhi hukuman mati, sementara orang kaya lolos dari hukuman hukum. Daripada membuang tenaga tanpa hasil, lebih baik menggunakan hukuman sendiri untuk menegakkan keadilan.
Setelah mengatakan itu, dia menepuk bahu Li Tang dan menyuruhnya memikirkan baik-baik usulannya. Namun ketika dia berbalik pergi, Li Tang dengan cepat mencabut pisau dan berniat menyerang dari belakang, tetapi tetap dipukul hingga jatuh ke tanah. Saat itu orang-orang dari grup PUO masuk, Li Tang memanfaatkan kesempatan ini untuk bangkit, terhuyung-huyung melarikan diri dari klub malam. Ikuti kami, bocah ini. Lalu bagaimana dengan bocah kecil ini? Siapa dia? Biarkan saja dia pergi begitu. Menghadapi begitu banyak orang, Song Tron sama sekali tidak takut. Dia seperti binatang buas kehausan darah. Mencabut pistol berisi peluru sungguhan dan sendirian menerjang ke tengah pertempuran melawan kerumunan tongkat dan pentungan. Song Tron bertarung sambil mundur. Dia hanya punya 6 peluru dan tidak menyia-nyiakan satu pun. Orang-orang PUO satu persatu tumbang. Song Tron terus menyerang, dan akhirnya menggunakan satu peluru terakhir untuk mengakhiri perkelahian. Setelah pertarungan selesai dan baru bertanya, dia baru sadar telah menyinggung orang yang sah. Ketika polisi khusus tiba, Song Tron sudah menghilang. Keesokan harinya Nan Kim meninjau rekaman kamera dan menemukan identitas semua orang yang keluar masuk klub malam. Selain Li Tang dan Robin, ada juga kenalan lamanya, Song Tron. Pada saat yang sama, Robin telah membeli sebuah mobil bekas dan berencana membawa Li Tang ke luar negeri untuk menghindari masalah. Li Tang ragu, dia khawatir jika pergi, dia tidak akan pernah bisa kembali. Robin berkata, aku sudah merencanakannya, kita hanya keluar bersembunyi sementara. Tunggu sampai semuanya mereda lalu kembali. Pasti tidak akan ada masalah. Namun di pihak Song Tron terjadi masalah. Song Tron tidak berhasil menangkap ketua grup PUO, hanya berhasil menangkap teriakan sang ketua. Setelah interaksi yang bersahabat, dia berhasil mengetahui keberadaan ketua. Ternyata karena kehilangan cucu perempuannya, sang ketua mencari seorang gadis seumuran untuk mencari penghiburan. Song Tron perlahan berdiri dari sofa dan berkata bahwa PUO telah membunuh banyak orang saat melakukan pembongkaran. Memikirkan keluarga para korban itu, dia merasa harus menyelesaikan masalah dari akarnya. Begitu dia selesai bicara, terdengar teriakan sang ketua di luar meminta Song Tron membuka pintu. Song Tron mengingatkan Nan Kim agar tidak bertindak gegabah. Cukup dengan menarik pembuka botol bir, bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkan lelaki tua itu. Nan Kim berkata Song Tron silakan bertindak, dia hanya berjanji memecahkan kasus tepat waktu, bukan menjamin nyawa ketua tua itu. Song Tron menatap Nan Kim semakin terasa akrab, lalu menyadari mereka telah saling mengenal sejak lama. Dia bertaruh Nan Kim tidak berani menembak. Dia mengangkat tangan dan menembakkan satu peluru, lalu tertawa terbahak-bahak. Berkata bahwa dulu dia bahkan pernah menghantam kepala Nan Kim sampai pecah. Nan Kim melangkah maju perlahan, tangannya yang memegang pistol terus gemetar. Tiba-tiba Song Tron mengeluarkan pembuka botol bir, cairan memancar, dan sang ketua ambruk di sofa dengan tubuh kejang. Asisten segera bergegas menarik Nan Kim menjauh, sementara Song Tron ditangkap di tempat. Sementara itu, dua bersaudara di tempat lain terbaring di dalam mobil, masing-masing menyimpan pikirannya sendiri dan tak bisa tidur. Robin pelan berkata, bertahun-tahun lalu pada suatu pagi dia bangun dan membuka pintu seperti biasa, lalu melihat kedua orang tuanya tergeletak tak bernyawa di ruang tamu. Dia tak pernah bisa melupakan bau darah itu. Polisi mengatakan ada orang yang membobol rumah untuk merampok lalu membunuh orang tuanya. Dia ingin balas dendam, tetapi kemampuannya terbatas, sampai akhirnya bertemu Song Tron. Itu adalah hal paling berani yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Di dalam mobil polisi yang mengangkut tersangka, Song Tron meminta borgolnya dilonggarkan. Polisi tidak menjawab. Lalu dia melepas sarung tangannya, memperlihatkan sepasang tangan kurus seperti ranting kering. Sambil terengah-engah dia berkata dirinya menderita diabetes dan tekanan darah tinggi. Jika terus diborgol seperti ini, belum sampai kantor polisi dia sudah akan mati kehabisan napas. Polisi di sampingnya dengan tak berdaya hendak melonggarkan borgol. Tetapi ketika menunduk, lehernya digigit Song Tron. Polisi di kursi depan mencabut senjata. Namun Song Tron menghantamnya dengan siku hingga terjatuh ke kursi. Di dalam mobil langsung kacau. Dia seperti kuda liar lepas kendali, mobil mulai oleng dan setelah menabrak pembatas jalan, terbalik di jalan. Dewa perang klub malam merangkak keluar dari mobil, memegang pistol dengan tenang dan menghilang dalam kegelapan. Saat matahari terbit, dua bersaudara menuju ke selatan ke Provinsi Yan'an, berencana melarikan diri ke luar negeri dari sana. Saat sarapan, televisi menyiarkan berita bahwa tadi malam pembunuh berantai Song Tron yang telah ditangkap membunuh dua polisi saat pengawalan dan melarikan diri. Mereka belum sempat tercengang, foto mereka sudah muncul. Polisi mencantumkan 3 orang sebagai anggota sebuah organisasi kriminal. Keduanya segera meninggalkan warung sarapan. Robin menghubungi 2 orang preman lokal yang menyediakan jasa penyelundupan ke luar negeri. Setelah menyepakati harga, dia dan Li Tang mengemudi ke pelabuhan. Di perjalanan, Zobin menerima telepon dari Song Tron. Li Tang bertanya siapa yang menelepon. Zobin berbohong mengatakan itu bank penagih kartu kredit. Li Tang memarkir mobil di terminal bus. Sekarang mereka buron, plat nomor mobil palsu, jika masuk jalan tol pasti akan dicegat.
Dua orang bersama terlalu mencolok, Robin mengusulkan berpisah. Saat Robin ke toilet, Litang diam-diam memasang aplikasi pelacak di ponsel Robin. Mereka berpisah, satu naik mobil, satu naik bus, berjanji bertemu di pelabuhan. Namun ketika Litang tiba di pelabuhan, dia tak melihat Robin. Ternyata Robin tidak datang, dia kembali ke Seoul mencari Nan Kim dan mengatakan dia tahu di mana Song Tron berada. Saat itu Song Tron membawa bunga ke rumah sakit tempat ayah Nan Kim dirawat. Nan Kim bertanya pada Robin sudah berapa banyak orang yang dia bunuh. Apakah sekarang mengaku masih bisa dihitung sebagai penyerahan diri? Begitu dia selesai bicara, ponselnya berdering. Rumah sakit menelepon, dokter di ujung sana mengatakan bahwa masker oksigen ayahnya telah dilepas oleh seseorang dan ayahnya meninggal. Nan Kim dengan marah berlari keluar rumah sakit, menyalakan mobil sambil bertanya di mana Song Tron berada. Di sisi lain, Lita menemukan surat wasiat Robin di sakunya. Ternyata Robin memang tidak berniat pergi ke luar negeri bersamanya. Setelah ragu sejenak, Lita meminjam sepeda motor dari preman itu dan kembali ke stasiun tempat mereka berpisah. Dia membuka ponsel dan mendapati Robin telah kembali ke Seoul. Dalam perjalanan mencari Song Tron, Robin mengakui bahwa dia dan Litang telah membunuh jaksa, tetapi itu ada alasannya. Dia memutar sebuah video yang ditemukan di ponsel sang jaksa. Video itu menunjukkan jaksa tersebut telah memperkosa seorang siswi SMA di bawah 18 tahun. Nan Kim marah dan mengerem mendadak, menarik Robin turun dari mobil dan berteriak, menanyakan hak apa yang dia miliki untuk menentukan siapa yang pantas hidup dan siapa yang pantas mati. Apakah dia mengira dirinya Tuhan? Giliran dia menghukum orang? Hak apa yang dia miliki? Robin mendongak dan balik bertanya pada Nan Kim. Apakah hukum harus berlutut pada orang-orang munafik yang punya uang dan kekuasaan untuk menindas yang lemah? Orang biasa harus memilih apa? Menahan dan menderita? Atau menunggu keadilan yang tak pernah datang? Nan Kim berpikir lama tetapi tak menemukan jawaban. Robin melanjutkan, mereka datang ke sini untuk mencari Song Tron. Bukan? Apakah ada surat perintah? Apakah tindakan ini disetujui atasan? Nan Kim dengan garang berkata dia punya alasan yang sah untuk bertindak. Sementara itu, Lita mengikuti pelacak menuju sebuah pabrik terbengkalai yang rusak parah. Lampu neon berkedip tanpa henti. Song Tron mondar-mandir dalam cahaya redup, menceritakan masa lalu. Dia berkata dirinya adalah putra seorang pembunuh, dan menjadi polisi bukanlah hal mudah. Dia berusaha keras mempelajari semua mata pelajaran, bermimpi suatu hari menjadi detektif kriminal seperti ayah Nan Kim. Hingga suatu hari, pemilik kantin harus pulang ke negara asal. Ayah Nan Kim meminta dia mengantarkan sebuah kotak tanduk rusa untuk pemilik kantin. Tak disangka, tak lama kemudian wanita itu ditangkap dengan tuduhan penyelundupan narkoba lintas batas. Song Tron mengira akan mendapat jawaban bahwa itu operasi polisi rahasia, tetapi malah dipukuli habis-habisan oleh ayah Nan Kim. Saat itu sosok pahlawan dalam diri Song Tron runtuh, dan dia memutuskan melawan dunia yang tidak adil ini. Tiba-tiba Litang muncul memotong kilas baliknya. Song Tron menggengkit pistol dan menembak. Litang dengan cepat bersembunyi dalam kegelapan, lalu mencabut pisau dan mendekat, menikam perut Song Tron. Keduanya langsung bergumul. Rin juga menerjang membantu, berusaha merebut pistol dari tangan Song Tron. Nenk, satu tembakan terdengar. Song Tron dan Robin jatuh bersamaan. Peluru menembus pinggang Song Tron, tetapi naasnya mengenai jantung Robin. Litang terhuyung menuju temannya, berlutut di tanah. Namun Robin sudah tidak bernapas. Song Tron bersandar sambil terengah-engah, berkata bahwa ayah Nan Kim bukan orang jahat. Dia menjual narkoba hanya karena terlalu miskin sampai istrinya menganggapnya tak berguna. Litang maju dan meminta Nan Kim menyerahkan pistol. Nan Kim menggertakkan gigi dan bertanya, hak apa yang dia miliki untuk menentukan hidup dan mati orang lain. Sebulan kemudian, Kepala Departemen MUN mengumumkan dalam konferensi pers bahwa polisi secara resmi telah memecahkan kasus pembunuhan berantai yang sangat serius. Pelaku Song Tron telah membunuh lebih dari 30 orang dalam 5 tahun, dengan kaki tangan Robin yang menghancurkan barang bukti. Kedua penjahat ini sangat licik dan tidak pernah meninggalkan bukti di TKP. Namun polisi menemukan sebuah buah persik emas di lokasi kejadian. Ahli forensik di Busan memastikan bahwa Robin pernah berada di TKP melalui bekas gigitan pada buah tersebut. Selain itu, polisi menemukan sebuah gudang rahasia di rumah Robin yang berisi banyak senjata berlumuran darah korban, dan pada setiap senjata terdapat sidik jari Song Tron. Seorang reporter bertanya kemana Litang, anggota kelompok itu, pergi. Namun pertanyaan ini masih belum terjawab. Dia bahkan lebih berhati-hati daripada orang biasa. Setiap kasus tidak meninggalkan satu pun sidik jari. Bagaimana dia melakukannya? Namun kami tetap menemukan satu petunjuk penting. Bahkan orang yang sangat hati-hati pun sulit menghindari kesalahan. Untungnya, atau mungkin sebaliknya, hari itu hujan sangat deras sehingga awalnya tidak ditemukan jejak DNA apapun. Namun ironisnya, dia meninggalkan bekas gigitan di TKP. Pada hari Chong Sun meninggal, karena tubuh tersangka telah dibakar. Habis, tidak ditemukan petunjuk lain,
Tetapi satu hal masih bisa dipulihkan, yaitu gigi. Saya tidak tahu apakah ini memungkinkan, saya belum pernah mencobanya. Hanya Anda yang bisa melakukannya. Tersangka dalam kasus pembunuhan Profesor Du memiliki susunan gigi yang sangat mirip dengan Rin. Bahkan jika semuanya berjalan sesuai rencana Anda, apa yang saya dapatkan, Carolyn? Saya mungkin akan mati, meski saya agak takut. Lagi pula, meskipun saya merencanakan segalanya, saya tetap hanya seorang pembantu. Hanya bisa dikatakan itu adalah kemampuan Li Tang. Waktu berlalu, 3 tahun setelah kasus itu, Nan Kim masih membeli sebungkus permen karet seperti biasa. Tiba-tiba sebuah berita kilat di televisi memberitakan bahwa korban Kim Chet yang aneh bulan lalu ditemukan sebagai tersangka utama dalam kasus penculikan 13 tahun lalu. Polisi menyelidiki dan menemukan DNA korban Kim Hok di lokasi kejadian cocok dengan DNA tersangka utama dalam kasus penculikan dan pembunuhan di distrik dan Giang. Dan, akhirnya film kita selesai di sini. Dengan Li Tang yang berjalan hidup sendiri sebagai buronan.